Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 693 itu urusanmu untuk tidak meminta maaf, itu urusanku untuk memaafkan. Lihat-lihat. Chu Xilian melirik punggung Lin Yu, dan berkata kepada putrinya dengan wajah tenang penuh amarah cemberut, kamu masih menganggap orang seperti ini sebagai teman, kualitas apa? Di masa depan, menjauhlah darinya, sehingga dia tidak akan membawamu ke kerusakan. Ayah, jelas kau yang pertama membuat orang lain bergairah. Chu Yunwei mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, jelas ayahnya yang memprovokasi orang lain terlebih dahulu, dan sekarang dia menamparkan punggungnya. Kamu gadis, dengan siapa kamu? Chu Xilian mengerutkan kening dan berkata dengan marah, tetapi dia tidak tahan untuk mengkritik putrinya. Aku hanya tidak berpikir kamu harus bersikap seperti itu terhadap Tuan He. Kakek tidak dalam kesehatan yang baik akhir-akhir ini, mungkin kita akan memohon pada orang lain. Chu Yunwei membujuk ayahnya dengan suara rendah. Chu Xilian mendengus dingin, dan berkata dengan wajah menghina, silakan datang padanya. Apakah Anda lupa, sekarang saudara Anda bekerja sama dengan Sekte Xuan Yi. Organisasi pengobatan Tiongkok terbaik di Tiongkok, dan mereka adalah Sekte Qianguqi. He Jiarong telah mewarisi ribuan tahun keterampilan medis tradisional Tiongkok. Bahkan jika dia hanya seorang dokter, dia tidak berada di depan orang lain. Faktanya, dia selalu sopan kepada Lin Yu sebelumnya, dan dia juga khawatir keluarganya akan bertanya pada Lin Yu jika ada penyakit atau sesuatu, tetapi sekarang dengan bantuan dokter misterius ini, dia tidak ada hubungannya. Saya perlu khawatir tentang ini, dan sekarang kekuatan Lin Yu semakin besar dan lebih besar. Dia tidak dapat mengendalikannya sama sekali, jadi selama dia membutuhkannya, dia dapat merobek wajahnya dengan Lin Yu begitu saja kapan saja. Saya selalu merasa bahwa dokter misterius ini tidak terlalu dapat diandalkan. Intinya, mereka ingin menggunakan saudara dan menggunakan keluarga kita. Chu Yunwei berkata dengan wajah rendah, dia juga tahu tentang kerjasama kakaknya dengan dokter misterius itu, tetapi dia selalu merasa bahwa tujuan dari dokter misterius ini tidak murni, tidak hanya ingin bekerja sama dengan keluarga mereka. Menggunakan. Chu Xilian mendengus dingin dan berkata, orang-orang di dunia ini menggunakan satu sama lain. Kami tidak takut digunakan oleh orang lain. Selain itu, tidak selalu pasti siapa yang menggunakannya. Sejujurnya, keluarga Chu kami menggunakan yang lain perlahan-lahan berkembang dan tumbuh. Ayo, ikuti aku untuk bertemu paman dan pamanmu. Berbicara, Chu Xilian melambaikan tangannya dan berjalan ke samping. Chu Yunwei tidak berbicara, dia melihat punggung Lin Yu di kejauhan, jejak kesedihan melintas di antara alisnya, dan kemudian mengikuti jejak ayahnya. Ketika Lin Yu, Jiang Yan dan yang lainnya datang ke tengah alun-alun, mereka menemukan bahwa Xiang Lao dan Bu Cheng telah tiba dan duduk di area tempat duduk di depan alun-alun kecil, karena ruang dari alun-alun kecil tidak terlalu besar, tidak perlu menyiapkan kursi untuk semua orang. Kenyataannya, pasukan hanya menyiapkan tempat duduk untuk beberapa pemimpin di pasukan dan kota, sedangkan untuk personel di perusahaan, mereka berdiri di ruang terbuka di belakang. Karena status khusus para tamu dan pemimpin, area tempat duduk jelas terbagi dari ruang kosong di belakang. Ada blok di tengah, dan penjaga berdiri di sekitar. Bahkan ketika Lin Yu pergi untuk menyambutnya, dia berjalan untuk menyambutnya. Setelah Lin Yu menyapa ketiga kepala suku Xiang Lao He Junxing, dia meminta Jiang Yan, Li Zhensheng dan yang lainnya untuk berjalan menuju ruang terbuka di dekatnya, karena dia menemukan bahwa Sue Qin, Shen Yuxuan dan Zhou Chen telah tiba. Buru-buru naik dan menyapa, dan beberapa orang mengobrol dengan penuh semangat. Yan, itu Sue Qin, yang membuatmu cemburu, dia benar-benar memiliki temperamen.
Ye Qingmei memegang tangan Jiang Yan dan tertawa. Oke, jangan goda aku, ini sudah berumur setahun. Jiang Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan fakta bahwa dia makan cuka Suekin pada awalnya. Setelah dia datang ke ibu kota, dia sesekali menghubungi Suekin beberapa kali dan menemukan bahwa Suekin sebenarnya cukup bagus. Semua kosmetiknya adalah Suekin mengirim seseorang untuk mengirimnya secara teratur. Oh, Jierong, kalian datang lebih awal. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan ke alun-alun kecil dengan cepat. Itu adalah kelompok Li yang dipimpin oleh Li Qianhui. Saya melihat Li Qianhui mengenakan setelan abu-abu perak hari ini dengan menyisir rambutnya dengan cermat. Seluruh orang itu penuh energi. Setelah tiba di Lin Yu, dia tidak sabar untuk menyapa. Saudara Li. Lin Yu tampak senang, dan buru-buru menyapanya, lalu memanggil Suekin, Shen Yuxuan dan Zhou Chen untuk melangkah maju dan memperkenalkan mereka satu persatu. Pousan Shadows. Jiang Yan dan Ye Qingmei juga sangat senang setelah melihat Li Qianying, dan buru-buru berjalan dan meraih tangan Li Qianying, menyeret Li Qianying ke samping, memegang tangan Li Qianying dengan erat dan mengobrol dengan Li Qianying tentang situasi baru-baru ini. Terakhir kali Li Qianying memberikan nyawanya untuk membantu Ye Qingmei memberikan jarum, Jiang Yan dan Ye Qingmei menyimpannya dengan kuat di hati mereka, dan mereka semua berterima kasih kepada Li Qianying. Pousan Shadows. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dari mereka bertiga. Jiang Yan, Ye Qingmei dan Li Qianying menoleh dan melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang pria muda dengan setelan biru tua berjalan ke arah mereka. Pria itu sangat putih tapi tidak tinggi. Tampaknya mereka memiliki tinggi yang sama dengan Jiang Yan dan yang lainnya, hanya sekitar 1,7 meter, bahkan dibandingkan dengan Li Qianying, yang merupakan pramugari, pria ini sedikit lebih kecil. Tetapi meskipun pria ini tidak tinggi, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memasang tampang bangga. Dia menunjukkan kepercayaan diri penuh dan sikap benar dalam gerak-geriknya, seolah-olah dia hanya beberapa meter di TV. Model pria. Di belakangnya adalah seorang pengawal orang asing yang tinggi dan kuat. Wajahnya tegas, mata birunya yang biru mengamati sekeliling dengan dingin, wajahnya dijaga, tangan kanannya selalu tersembunyi dalam setelan jas di pinggangnya. Bahkan melihat ketika Li Qianying, Jiang Yan dan yang lainnya datang, jejak kewaspadaan melintas di mata mereka. Jelas, sebagian besar orang asing memiliki senjata tersembunyi di balik pakaian mereka, dan mereka dapat membawa senjata pada kesempatan ini, yang menunjukkan bahwa identitas pria berjas biru tua ini sangat tidak biasa. Halo, dua cantik. Ketika pria itu melihat Jiang Yan dan Ye Qing di samping Li Qianying, alisnya tiba-tiba bersinar, dan dia mengangguk dan menyapa, memasang ekspresi sopan. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia dibagi menjadi beberapa kelompok. Li Qianying sangat cantik, bahkan teman-teman yang dibuatnya sangat cantik, dan temperamennya juga sangat luar biasa. Halo. Jiang Yan dan Ye Qingmei melirik pria itu dengan bingung, dan kemudian dengan sopan menyapa pria itu, berpikir bahwa pria itu adalah teman Li Qianying. Tapi yang mengejutkan mereka adalah ketika Li Qianying melihat pria berjas biru tua itu, wajahnya dingin, tanpa mengatakan apapun, menarik Jiang Yan dan Ye Qingmei dan berbalik dan pergi. Hei, Qianying, apa yang kamu lakukan? Pria itu tampak cemas ketika melihat Li Qianying dan dengan cepat berjalan berkeliling dan menghalangi jalan Li Qianying. Dia tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan untuk menghindari saya, Qianying? Kita sudah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, tetapi kamu tidak perlu terlalu malu. Pemalu. Li Qianying, yang memiliki temperamen yang cukup lembut, tidak bisa menahan perasaan dingin ketika dia mendengar kata-kata ini, mencibir, dan berkata dengan dingin, Tuan Yan, Anda terlalu tinggi untuk melihat diri sendiri. Saya melihat Anda tidak malu sama sekali, hanya penuh menjijikkan. Benar, pria bersetelan biru tua ini adalah Yan Lun, putra dari keluarga Yan yang telah pensiun darinya.
Li Qianying tidak pernah berpikir bahwa Yan Lun akan muncul di sini hari ini. Yan Lun tidak bisa membantu tetapi berubah ketika dia mendengar kata-kata Li Qianying, dan jejak kemarahan melintas di matanya. Li Qianying seperti memukulnya di depan dua wanita cantik, Jiang Yan dan Ye Qingmei, tetapi dia masih mengertakkan gigi. Menekan amarahnya, Qiangyan tersenyum, dan berkata kepada Li Qianying, "Qianying, saya tahu bahwa keputusan yang saya buat telah disalahpahami. Sebenarnya, alasan mengapa saya mengambil inisiatif untuk memutuskan Anda bukanlah untuk tidak menyukai Anda, tetapi untuk berkonsentrasi pada energi dan perjuangan Anda, dan ingin bekerja keras untuk karir dan memberi Anda kondisi hidup yang baik. Maaf, saya tidak membutuhkannya. Silakan keluar dari sini." Li Qianying memotongnya dengan dingin, tanpa ekspresi apapun di wajahnya, matanya penuh jijik. Jiang Yan dan Ye Qingmei di samping sedikit terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka saling melirik dan buru-buru mengepung tangan Li Qianying. Mereka menatap Yan Lun dengan dingin, menunjukkan jejak permusuhan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi antara pria ini dan Li Qianying, mereka melihat bahwa Li Qianying sangat marah, jadi mereka secara alami ingin memperkuat Li Qianying. "Qianying, dengarkan aku, bahkan jika aku tidak melakukannya dengan benar di awal, maka aku kembali kali ini untuk memberi kompensasi padamu, dan aku juga meminta maaf, mengapa kamu tidak bisa memaafkanku?" Yan Lun terus menjelaskan dengan wajah tegas, "Mari kita berhenti, tidakkah kamu pergi terlalu jauh, oke? Berlebihan." Li Qianying mencibir dan berkata, "Aku terlalu berlebihan. Apakah aku terlalu banyak memilikimu? Dan, jika kamu meminta maaf, apakah aku harus memaafkanmu? Itu urusanmu. Jika kamu tidak meminta maaf, itu milikku, tolong kau keluar." Artinya, aku tidak bisa memaafkanmu karena menjadi hak Qianying, tolong biarkan aku pergi. Jiang Yan juga memarahi Yan Lun dengan suara dingin, menatap Yan Lun dengan mata tidak senang, mengerutkan kening, dan jejak rasa jijik melintas di matanya. Dia tidak tahu apa yang Yan Lun lakukan pada Li Qianying, tapi dia merasa pria ini bodoh dan konyol. Dia meminta maaf dan memaafkannya. Akankah permintaan maaf karena membunuh seseorang dilepaskan tanpa rasa bersalah? Ini hanyalah masalah besar di dunia. Keributan pada Li Qianying dan yang lainnya juga menarik perhatian Lin Yu, Li Qianjue dan yang lainnya tidak jauh. Lin Yu dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke atas. Li Qianjue mengenali wajah Yan Lun yang tiba-tiba tenggelam, dan berkata dengan marah, "Sialan, bocah ini." Begitu suara itu jatuh, dia berbalik tiba-tiba, mengepalkan tinjunya, dan bergegas menuju Yan Lun. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.